patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya banget. Kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa diapain Dede? Tadinya dibenturin. Dibantuin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Egi-nya tuh mau nolongin, tapi Egi-nya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina. Temen Egi itu salah satunya namanya Egi. Bener kan, jadi Egi Pak. Namanya Egi, temennya Egi. Suka sama Vina. Terus Vinanya ngeludahin. Dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egi tuh Dek? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu Mbak sama Egi. Satu tongkrongan sama Egi. Iya, Vina sering dibawa sama Egi tuh. Eginya suka sama Vina. Terakhir Dede sama Egi di mana? Nongkrong di mana? Dede jalan-jalan. Nongkrong di mana? Dari Taman Sumber. Taman Sumber. Iya. Terus ada yang ngajar Egi dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi diperkosa Mbak. Orangnya udah ketangkep deh, orangnya udah ketangkep. Masih belum semua Mbak. Iya belum semua, tapi ini lagi dicariin lagi deh, lagi dicariin sama bapaknya Egi. Jangan ketipu Mbak. Vina sama Egi nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok Mbak. Iya, sabar deh. Jadi Kalau digeret pakai motor pasti dedel semua kan Mbak. Iya, Ini jasadnya enggak kan Mbak. Iya, Mbak percaya deh, percaya ya. Jadi yang tenang di sana ya. Ini lagi diusahain sama bapaknya Egi, sama Mbak Andeng, semua lagi dicariin. Sama Hadi juga lagi dicariin deh. Jadi tahu Hadi kan? Nikah sama Egi tuh Iya, Mbak. tahu. Udah bilangin sama bapaknya. Vina tuh udah mau serius sama Egi Mbak. Vina mau ketemu mama Mbak. Mamanya susah, mama di sana nangis aja kasihan. Dede nggak boleh kayak gitu sama mama juga kasihan mama deh. Mama juga di sana kepikiran, mama di sana nggak ada siapa-siapa deh. Juga. Mama di sana nggak ada siapa-siapa. Mama cari duit buat Vina. Iya. Dibunuh sama orang. Mama makanya di sana pingsan terus mama deh. Mama di sana yang tenang, dedenya juga ya. Mbak matiin semua Mbak. Matiin semua deh, Mbak matiin semua. Mbak matiin semua buat Dede. Tolong bantu ya. Ya, Mbak matiin semua buat Dede. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa Mbak itu otaknya Mbak itu. Karena itu anaknya polisi Mbak. Egi anaknya polisi. Nggak tahu kalau yang Egi anaknya polisi apa enggak. Vina nggak kenal, tapi dia suka sama Vina. Setiap Vina dibawa ke situ sama Egi, pas itu Egi tuh ngeliatin Vina terus. Di HP-nya Vina ada fotonya nggak? Nggak ada. Mbak lagi cari tahu nih. Cari tahu aja temen-temennya Egi, namanya Egi. Egi. Itu Mbak itu. Egi siapa? Mukul pertama tangan Vina. Dia yang mukul pertama Egi, kali. iya. Pertamanya niatnya mau perkosa aja Mbak, mau perkosa. Tapi karena takut ketahuan, jadi kita berdua dibunuh. Gitu ceritanya Mbak. Vina nggak nabrak mobil, Vina nggak diseret. Lagi dicari enggak. tahu orangnya ya Dede ya, lagi diusahain. Dede di sana yang tenang. Lagi diusahain, Dede jangan ganggu yang lainnya. Kasihan ininya nih, Dek. Linda juga temennya Vina Mbak. Iya tapi kasihan Lindanya Lagi Dek. waktu Vina mati Lindanya nggak dateng. Tadi Linda mau ke rumah Vina. Nah Vina masuk aja gitu. Kasihan teman-teman Dede, teman-teman Dedenya tuh kasihan.
Vinanya pergi ya. Sok, dedenya ada yang mau disampaikan lagi enggak? Sampai Udah mau matiin semua. mau Matiin semua, Dek. semua. Dede tahu Mbak Neng kan sayang sama Dede kan? Ya, udah Mbak Neng lakuin buat Dede aja. Ya, Mbak Neng lakuin buat Dede, tapi Dedenya jangan ganggu ya, kasihan Lindanya. Kasihan Linda, kasihan yang lain. Dede di sana yang tenang. Mbak Neng nanti nyampein ngomong. Ya. Ini Mbak Neng lagi cari tahu sama Egi nih, emang Mbak Neng udah tahu sama Egi tuh kabur. Kaki diapain kakinya? Kaki kenapa remuk tuh? Luka tuh. Ini tuh ditindis pakai motornya. Motornya siapa? Gak tahu. Matanya Vina kan ditutup. Mata Vina ditutup, kaki dilindas pakai motor. Iya. Nah, kepala Egi kenapa tuh patah? Gak tahu. Pas giliran Egi dianiaya, Vina nggak lihat, mata Vina udah ditutup. Egi tuh suruh ngeliat Vina, suruh ngeliat Vina diperkosa gitu. Egi aja gak pernah nyentuh Vina. Yang tenang, kan udah sama Eki juga di sananya kan sama Eki deh gitu, ya kan? Sama barengan kan? Ya bareng sama Eki kan Dede kan? Iya. Dede jadi yang tenang ya. Nah, Dede sama Eki di sananya. Udah nggak ada yang Dede, udah nggak ada yang ganggu aja sama Eki ya. kalau ada yang sampein semua, Udah. Ibunya suruh pergi dulu, di depannya suruh pergi dulu. Jangan. Biar enggak. Iya enggak. Eki sama Dede kan? Iya. Sekarang Ekinya nungguin Dede. Dedenya udah puas belum? Dede sama Eki ya keluar ya. Pulang. Sok keluar sok dedenya sok. Sama teman-temannya suruh pada pulang semua tuh di depan. Dedenya keluar sok keluar. ya, Keluar. Bantuin. Iya bantuin. Pak bantuin keluar ah. Bapak itunya mana? Ayo Wak, bantuin Wak. Dipukul tangan Vina. Alright guys, welcome back to my channel Deluxe. Oke, kabar kalian gimana guys? Kabar kalian baik-baik saja dan juga pun didoakan terus lancar terus kerjanya dan sehat terus ya guys ya. Dan juga pun semua keluarganya sehat selalu. Dan juga pun jangan lupa minum air putih yang cukup dan juga pun jaga kesehatan buat kalian ya. Oke, kali ini gua akan membahas mengenai viralnya berita yang sekarang ini guys, yaitu viralnya mengenai kasus pembunuhan almarhum Vina dan almarhum Eki. Oke, setelah gua nonton di layar lebar ya mengenai kasusnya almarhum Vina dan Eki ini, gua sudah menontonnya dari awal sampai akhir. Dan juga pun pas gua nonton itu ada seorang geng motor ya yang membuat dia itu dibunuh ya. Jadi itu seperti dia itu didorong ataupun ditendang ya, namanya naik motor gitu ya kan, ditendang dan juga pun dipukul dengan kayu balok ya. Dan juga pun saran gua, mudah-mudahan yang pelaku-pelaku itu yang selama yang lakuin dia ya mudah-mudahan ketangkap ya, mudah-mudahan ketangkap dan juga pun diberantas lah ya. Dan juga pun gue juga sedikit ada pengalaman ataupun bukan sedikit pengalaman ya, sedikit mengerti mengenai ke dunia hukum juga, gue sambil belajar juga. Oke. Dan juga pun selama 8 tahun ya, kenapa pelaku 3 orang itu ataupun 4 orang itu sekarang kan sisa 3 ya, sama temennya sisa 2 pelaku itu yang sekarang lagi buronan dikejar-kejar sama seorang anggota polisi. Dan juga pun saran gue, kenapa selama 8 tahun itu beritanya itu diabaikan, dan juga pun kenapa sampai sekarang ini belum ketangkap gitu loh. Seharusnya kalau dia kerjanya jadi sebagai seorang kuli ataupun sebagai seorang apa, harusnya ketangkap dong. Ketangkap karena dia tuh buronan polisi gitu loh, terutama buronan polisi sudah melakukan kriminal yang tidak pantasnya, tidak mewajarkan gitu loh. Karena apa gini ya, 8 tahun bayangin kalau kita pun jadi sebagai dia gitu ya, sebagai dia yang udah almarhum, terus juga pun sebagai keluarganya harusnya bertindak dong, ataupun sebagai anggota polisi kita pun harus
bertindak nih. Jangan kita pun abaikan orang yang sudah almarhum ataupun yang sudah meninggal itu, kita ya udahlah, berita abaikan aja gitu loh. Jadi dibuang aja gitu. Jadi kalau nggak diangkat dari seorang film itu, mungkin berita itu nggak disebarkan terus menerus, jadi gitu loh, mungkin ya. Jadi saran gua, semudah-mudahan ketangkap gitu loh pelakunya, siapapun pelakunya, 3 orang itu ataupun 2 orang itu ya ketangkap ya. Saran gue sih ya, selama dia pun masih buronan ya, mendingan memperluaskan keamanan itu seperti seorang polisi dijaga perketat ataupun dicari lah, dilacak sampai ke akar-akarnya, siapa sih pelakunya itu dan di mana letaknya dan di mana posisinya gitu loh, dicari. Jangan kita pun mengabaikan, karena keluarga almarhum pun pasti kecewa. Kenapa? Kita pun sudah bilang ataupun kita beritahukan bahwa keluarga kita itu membutuhkan pertolongan, gimana pelakunya itu belum ketangkap sampai sekarang ini. Selama 8 tahun, coba kalian bayangin, 8 tahun ya belum ketangkap kasusnya gitu loh. Dan juga pun gue heran, selama gue baca di berita dan juga pun selama gue melihat di film layar lebar itu ya, ternyata tragedinya seperti itu ya guys. Jadi itu dia itu yang gue tangkap selama gue nonton di YouTube, di TV ya, itu berita dan juga pun layar lebar yang gue tangkap nih, katanya keluarga almarhum itu pergi ke taman ya, katanya sih dia pergi ke taman lalu ngajak si Linda itu berdua. Dan juga pun yang gue bingungkan, kenapa geng motor itu dia tahu ada di posisinya keluarga almarhum itu ada di posisinya di taman. Dan juga pun kenapa dia bisa tahu ada di posisinya dia jalurnya arah mau balik gitu loh. Kenapa dia bisa tahu gitu loh? Harusnya ada yang kabarin kayaknya. Sepertinya kalau yang gue ketangkap ya, ada yang ngabarin posisinya almarhum itu ada di mana gitu loh. Ada kerjasama. Dan mungkin ketua pelakunya itu mungkin melebihi dari 3 ataupun 4 guys. Jadi mungkin ya, kalau yang anak buahnya sih mungkin ya kurang tahu ya. Tapi yang gue sarankan sih yang ketua pelakunya itu yang mungkin temennya itu, teman terdekat ataupun ke teman yang dia ada cinta segitiga mungkin ya. Dan juga pun saran gua harusnya diselidiki nih teman almarhum Vina dan juga pun orang tuanya almarhum Eki gitu loh. Maksudnya diselidiki aja, maksudnya dicari tahu kenapa dia itu pengen dibunuh gitu loh. Anaknya itu kenapa pengen dibunuh, ataupun bukan dibunuh sih, tapi termasuknya itu kenapa pelakunya itu sampai belum ketangkap dan juga pun apakah dia kerjasama atau gimana gitu loh. Dan juga pun kita pun harus curiga dong, kenapa sampai sekarang pun baru dikabarkan anaknya itu anggota Polri gitu loh. Nah makanya saran gua diklarifikasi dulu, kita lihat dulu gitu loh. Dan juga pun yang saran gue nih ya, kalau misalnya ada salah ketangkap anggota Polri ataupun anggota polisi ya sebagainya gitu ya, intinya sama, saran gue harus dites DNA ataupun dites sisik jarinya ya, itu seperti dari jari tangan ataupun dari bajunya ataupun dari motornya ataupun dari tongkatnya itu yang dia bawa tuh, kayu baloknya itu. Dan juga pun saran gue, kalau sampai kesalah tangkap terus ya gimana nantinya gitu loh, kejahatan sampai sekarang pun belum diberantas juga. Jadi buronan itu keenakan gitu loh, selama 8 tahun dia menikmati udara yang bebas, makan yang enak, dan juga pun dia pasti sih ada rasa takut ya, tapi ya enak gitu loh, bisa kemana-mana gitu loh ya kan. Dan juga pun harus klarifikasi juga orang tuanya gitu loh. Dan juga pun yang saran gue mungkin di notis aja guys, di notis lebih baik, karena di notis itu lebih baiknya itu karena biar dia bisa jujur. Kenapa? Biar terungkap siapa pelakunya yang sebenarnya gitu loh.
takutnya orang tuanya itu merahasiakan anak-anaknya yang buronan itu biar nggak ketangkap gitu loh. Kenapa? Kalau dia sampai ketangkap, keluarganya malu gitu loh. Keluarganya malu, dan juga pun dia pun nggak bisa kemana-mana, kerja pun juga pun malu. Lu buronan gitu loh, malu guys gitu loh. Makanya saran gua ya, mudah-mudahan ya ini menyampaikan ke semuanya, dan juga pun mudah-mudahan ketangkap gitu loh. Dan juga pun saran gue itu dinotis, dan juga pun diselidiki sisik jarinya, apakah dia melakukannya gitu loh. Dan juga pun yang melakukan almarhum itu kan melebihi dari 1 orang ya, gitu yang gue tangkap dari berita itu gitu loh. Dan juga pun anehnya kejadian itu di malam hari gitu loh. Katanya kepalanya itu pun katanya udah lembek-lembek ya, katanya dipukul atau gimana pun gue juga nggak tahu. Dan juga pun keluarga almarhum juga pun tangannya dipukul juga ya, katanya sih gitu. Nah yang gue dengar sih gitu ya guys ya. Jadi makanya saran gue sih harus diklarifikasi benar-benar detail, apakah dia pelakunya benar sesungguhnya. Dan juga pun bisa jadi orang tuanya itu kerjasama sama anaknya gitu loh ya. Kita bukannya kita pintar atau tidaknya, tapi gue cuma membantu untuk para kalian ataupun ya untuk yang melihatnya, mudah-mudahan pelakunya itu ketangkap gitu loh. Dan juga pun gue kasihan banget kalau misalnya keluarga almarhum itu sedih gitu loh. Jadi gue agak ada kasihannya juga, sedih, rasa sedih, kecewa juga sama pelakunya itu nggak ketangkap gitu loh. Gue ada rasa sedih juga. Gue sebagai orang tuanya ya, orang kayak gue nih di posisi dia gitu, orang tuanya, gue pasti ada rasa sedih. Kenapa pelakunya itu nggak ketangkap gitu loh? Kenapa sih dia melakukan tujuannya buat apa gitu loh? Apakah dia masih suka tapi dia karena pun dihina, ataupun dia katanya sih jadi ludahi, ataupun dia terasa kehina, ataupun dia terasa tersakiti gitu ya kan. Kita pun juga kan nggak tahu gitu loh. Makanya saran gua ya harus diselidiki apakah TKP ini benar-benar dia pelakunya gitu loh. Dan juga pun gua tangkapi dia suka gonta-ganti nama gitu loh. Makanya yang gue perjelas itu apakah dia itu melakukan ganti nama untuk menghindari dari buronan polisi gitu loh. Nah kita tuh harus klarifikasi dulu ya kan, kenapa nih orang ini bisa gonta-ganti nama terus gitu loh, ataupun dia pengen menghilang jejak, dan ataupun gimana gitu loh. Dan juga pun gue ngelihat di fotonya ya, di fotonya yang gue lihat ya di berita sama YouTube, dan juga pun di sosial media lah intinya ya, itu beda banget. Nggak terlalu beda banget sih, tapi ada sedikit beda ya. Dari tahun 2016 kejadian sampai tahun 2024 itu beda banget. Dia pakai anting, dan juga pun dia di zaman di tahun 2016 itu dia itu tidak pakai anting gitu loh. Nah aneh nggak sih kalau kita pun nggak klarifikasi buronan itu gitu loh. Sedangkan yang namanya 3 itu sama 4 itu ya, gue sarankan ya, namanya Linda ini mudah-mudahan ketangkap juga gitu loh. Maksudnya jangan, kalau lu misalnya lu nggak bersalah ataupun lu nggak pernah ada kerjasama sama dia, ya lu terus terang aja kenapa dia bisa kejadian seperti itu gitu. Kalau lu ada tahu sedikit, ada tahu ceritanya dari almarhumnya, ataupun dia pernah cerita ataupun apa, ya lu ceritakan aja gitu, diperjelas saja gitu loh. Jangan lu ke sana sini jadi semua anggota polisi pun jadi bingung ataupun jadi kesusahan buat nyarinya gitu, buat ngelacaknya gitu loh. Kasian juga kan kalau misalnya kita pun mempersulitnya gitu loh. Dan juga pun keluarga almarhum juga pun pengen tenang gitu, semua pelaku itu ketangkap gitu loh. Kasian kalau misalnya masalah ini sampai berhari-hari, berbulan-bulan gitu loh. Jadi saran gue sih seperti itu. Dan juga pun kalau misalnya buronan itu tidak ketangkap, nah ini gimana gitu loh ya kan, kedepannya gimana kalau misalnya sampai pun tahun ini nggak ketangkap, ya susah jadinya untuk
klarifikasinya ataupun kita pengen tahu pelakunya itu loh, gitu loh. Kalau bisa ya gua saranin 3 pelaku itu atau 4 pelaku itu, kalau misalnya teman almarhum ini kerjasama, ya hukumannya harus setimpal, biar agar pun 3 pelaku ini ataupun 4 pelaku ini hukumannya setimpal ini, biar agar almarhum juga pun senang dan juga pun keluarganya juga pun senang dan diterima gitu loh. Jadi biar dia tuh tobat gitu loh, biar dia nggak melakukan ngelakuin seperti itu lagi gitu loh ya. Jadi kalau kita punya keluarga misalnya hukum cuma 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ataupun seumur hidup, kayak kurang gitu loh. Kenapa kurangnya? Karena nanti dia bakal besoknya lagi ataupun dia udah keluar dari penjara bakal ngelakuin lagi gitu loh, bakal ngelakuin lagi, dia nggak bakal tobat gitu loh. Tapi kalau ada yang seumur hidup dia bakal keluar dari penjara, selesai dia bakal tobat, ada juga. Tapi ada yang juga enggak gitu loh. Kalau dia otaknya udah jahat, mau berbuat baik agak sulit. Tapi ya mudah-mudahan sih bisa aja gitu ya. Dan juga pun saran gue ya, walaupun misalnya sampai kesalah ketangkap lagi, saran gue ya mudah-mudahan ya didengar ya, diselidiki sisik jarinya, tes DNA, dan juga pun tes yang dari seperti kayak kendaraan ataupun yang seperti kayak kejadian itu. Dan juga pun saran gue sih kalau bisa sih berkomunikasi ya sama yang almarhum itu gitu loh. Jadi bener nggak sih pelakunya itu gitu loh, biar dia tuh jujur. Jadi ataupun di notis aja biar lebih jelas lagi. Kalau ada yang percaya dengan notis ataupun tidak percaya dengan secara gaib, ya itu agak sulit ya. Jadinya ada yang percaya dan tidak ya gitu loh. Kalau bagi gue sih percaya, karena untuk membantunya biar mempercepat gitu loh. Jadi nggak berhari-hari gitu loh. Makanya ya mudah-mudahan ya semoga keluarga almarhum tetap semangat, dan juga pun gue doain biar semoga diterima di sisi Tuhan, dan juga pun sehat selalu ya, dilimpahkan rezeki ya. Dan juga pun semoga pelaku itu ketangkep oleh anggota polisi, maupun lu kemanapun lu buronan namanya, lu mau lari kemanapun, misal mau ke negeri ataupun lu mau keluar kota ataupun sebagainya, lu tetap ketangkap gitu loh. Tapi ya namanya kasus tetap ketangkap sih gitu loh ya. Mudah-mudahan sih ketangkap lah ya, karena kalau namanya pelaku ya, kalau jujur ya penjara penuh, tapi kalau bohong nanti di dunia akhirat bakal ketahuan itu. Jadi Tuhan itu nggak pernah tidur, dan juga pun setiap agama kalian ataupun agama pribadi gue juga pun pasti nggak akan tidur ya, karena pasti jejak manusia itu bakal kecatat sama semua yang kita lakukan di dunia ini ya. Mudah-mudahan ketangkap, dan juga yang pelakunya gue saranin lu bro segera ini aja larikan ke polisi ya. Dan juga pun lu selesai ke polisi, jangan lu lari ke sana sini ataupun ngumpet dan sebagainya, karena lu menyusahkan semua umat manusia ataupun anggota polisi. Jadi sedikit agak sulit untuk melacak lu ya. Jadi saranin gue sih seperti itu. Gue bukannya gue sok pintar ataupun sebagai pahlawan, gue cuma sarankan aja biar lu tenang juga, dan juga pun lu terselesaikan dengan hukuman lu ya yang setimpalnya. Dan juga pun lu jangan lari-lari sana sini udah kayak ini aja ya, lari sana sini gitu loh. Jadi nggak selesai. Dan juga pun keluarga almarhum juga pun kasihan, takutnya nggak tenang juga kalau pelakunya belum ketemu gitu loh ya. Jadi saran gue seperti itu. Dan juga pun kalau misalnya buronan itu dalam mencakup 2 bulan 3 bulan belum ketemu, ya kita akan sulit gitu loh. Jadi gue saranin ya semoga pelakunya itu ketemu ya, jangan menyerah
anggota polisi tetap semangat untuk mencari korban yang melakukan seperti itu, dan juga pun mudah-mudahan hukuman yang setimpal dengan melakukannya perbuatan dia lakukan, karena dia sudah melakukan sewenangnya dengan membunuhnya dengan sadis sampai korban itu sampai meninggal dunia ya. Dan juga pun itu adalah perbuatan yang sekecil berat ya, kalau dibilangnya itu udah berat banget di bagian melakukannya ya. Jadi saran gue seperti itu, karena itu pun udah sangat berat. Dan juga pun yang gue terdengar itu gue sangat sedih banget sumpah, yang gue lihat di film layar lebar ya. Kejadian itu dia pun gue tangkapin yang di layar lebar itu, dia itu lagi nonton di taman ya kalau nggak salah. Dan juga pun itu posisi malam hari, terus juga pun katanya ada apa ya namanya bilangnya tuh, ada orang yang ngelihat saksi matanya ada pelaku yang melakukan di daerah jembatan itu ya, di daerah jembatan itu tepatnya ada orang yang lihat, katanya sih dari tukang sate ya kalau nggak salah ya, tukang sate atau tukang apa gitu ya. Dan juga pun gue nggak jelas juga ya, gue lupa ya. Itu pun yang 3 hari yang lalu gue nonton ya. Dan juga pun gue yang tangkapin juga ada orang 3 atau 4 gitu ya, dia melakukan saksi matanya sampai orang itu kabur karena dia takut juga kan, namanya geng motor ya kan, dia beramian gitu ya kan, namanya geng motor kan, kita pun gak ada dekingan juga gitu loh. Kita pun misalnya takut dia ada ilmu kebal ataupun dia bisa juga pun ada pakai magic ya kan, kita pun juga nggak tahu gitu loh. Dan juga pun saran gue temen almarhum ini ya, mudah-mudahan ketangkap lah, maksudnya bukan ketangkap untuk masukin ke penjara, tapi ketangkapnya itu klarifikasi apakah dia ada melakukan kerjasama sama geng motor itu atau tidak gitu loh. Kalau bisa disarankan sih di notis biar dia tidak sadarkan diri, biar dia jujur gitu loh. Jadi biar kalau dia jujur kan diperjelas, jadi siapa pelakunya, siapa yang dalangnya, siapa otaknya. Jadi saran gue sih seperti itu. Karena kalau masalah ini terbelit-belit sampai panjang hari, otomatis gak selesai gitu loh. Sampai semua masuk ke entertainment ya, sampai ke dunia sosmed, sampai ke berita dan sebagainya. Ini udah merembet ke semuanya gitu ya kan. Artis apapun semua pun mengklarifikasi berita ini gitu loh. Sampai pun dunia spiritual juga pun membantunya untuk klarifikasi semua gitu loh ya. Jadi saran gue pelaku itu ya segera tangkap. Dan juga pun yang udah ketangkap baru 1 ya di Bandung ya katanya ya ditangkap katanya. Dia pulang ya, kalau nggak pulang atau gimana ya gitu loh, dia ketangkap ya, sudah ketangkap, akhirnya udah ketangkap. Maupun itu dia orang tuanya mau jujur atau tidaknya ya, ataupun anaknya bohong ya kan, itu kan nanti urusan sama anggota polisi ya. Nanti kan akan diklarifikasi, akan diselidiki, akan dicari tahu siapakah pelakunya itu benar apa tidaknya ya. Kita doain aja biar tetap semangat, tetap berjuang untuk mencari buronan yang seperti itu. Dan mudah-mudahan ya gue akan tegasin lagi seperti biasa, mudah-mudahan jangan adanya pembunuhan lagi ya, pembunuhan geng motor ataupun kayak seperti korupsi dan sebagainya ya, segera dituntaskan gitu loh. Jadi jangan sampai setiap tahun tuh ada aja gitu loh pembunuhan, terus adanya kecelakaan, terus juga pun adanya korupsi dan sebagainya gitu loh. Saran gue sih seperti itu. Jadi biar terselesaikan. Kalau masalah ini terus tiap tahun ada, ini nggak akan ada selesainya gitu loh. Jadi setiap tahun tuh selalu ada, yang gue lihat itu setiap tahun tuh ada gitu loh. Jangan sampai ini ada gitu loh, maksudnya kayak pembunuhan, begal, terus juga pun adanya kecelakaan, terus ada juga pun ada korupsi dan sebagainya gitu loh. Jadi harus diselesaikan gitu loh. Jadi
jangan sampai setiap tahun itu ada terus gitu loh. Kalau ada terus jadi pun nggak selesai gitu loh. Makanya saran gue tetap semangat berjuang anggota polisi dan raih terus sampai tertuntas semuanya. Kalau misalnya ada salah kata-kata mohon maaf, dan juga pun gue selalu doain buat keluarga almarhum yang terbaik ya, semoga diterima di sisi Tuhan, sehat selalu, dan juga pun dilimpahkan banyak rezekinya dan berjuang terus, semangat, sehat selalu. Oke. Dan juga pun mudah-mudahan yang buronan itu ketangkap ya. Gue cuma bilang sampaikan, bro, lu udah umur 30 ataupun ya semacam udah masuk 30 ataupun yang baru menginjak 31 ya, saranin gua ya segeralah lu melaporkan lu ke pihak yang berwajib ya. Jangan sampai lu tuh dipermalukan sama netizen ya. Dimanapun lu berada pasti lu akan diteror terus ya. Lu sampai manapun lu akan diteror terus karena lu sudah pelakunya ya. Kalau bisa lu jujur ya. Kalau lu nggak jujur juga pun pasti penjara penuh kalau jujur ya. Tapi kalau tidak jujur juga pun lu tidak akan baik, tapi lu akan di dunia akhirat bakal lu kehitung gitu loh ya. Mending lu jujur dari sekarang dibandingkan lu nanti di dunia akhirat lu memperbanyak ya. Tapi susah banget ya kalau kita pun bilang seperti itu, ada yang percaya dan tidak. Dan juga pun gue saranin lu melaporkan diri lu sendiri ke pihak yang berwajib ya, biar itu masalah tidak terbelit-belit, karena keluarga almarhum juga pun pengen tenang gitu loh. Jadi jangan adanya bahas dendam ataupun bahas dendam, kasihan gitu loh. Dia masih gadis, lu sudah melakukan seperti itu gitu loh. Dan juga pun 8 tahun kasus itu tidak diselesaikan ya, kasihan juga gitu loh. Ya mudah-mudahan cepatlah selesaikan, jangan diabaikan berita ini. Jadi karena pun udah tersebar di mana-mana sampai ke dunia sosmed ya, jadi mudah-mudahan terselesaikan. Mungkin sampai di sini dulu ya. Gua rasa sih udah cukup ya. Mudah-mudahan berita ini pun tersebar dan juga pun makin tersebar mungkin, dan juga pun mudah-mudahan gua live ini ya tersebar juga untuk membantu buronan kejahatan itu ya. Mudah-mudahan ketangkap ya, godain semoga ketangkap, nggak akan lama lagi akan ketangkap ya. Lu mau lari kemanapun akan ketangkap karena sudah ditanyakan di layar lebar ya gitu loh. Jadi biar ketangkap terus, jadi jangan sampai orang kejahatan itu melakukan lagi gitu loh ya kan. Nanti akan adanya karma juga, dan juga pun akan ketangkap juga gitu loh ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu, dan juga pun gue doain selalu yang terbaik buat keluarganya, dan juga pun jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk nonton channel Danax, dan terima kasih juga sudah subscribe channel gue dan selalu mendukung gue. Terima kasih semua, dan mungkin sampai di sini dulu ya. Gue mohon para kalian semua yang nonton video gue ataupun yang secara live gue ya, bantu share-nya, bantu cari pelakunya ya sampai dia tuh ketangkap semua. Gue saranin, kasihan juga keluarga almarhum itu sampai sedih melihatnya anaknya itu dihajar sama buronan yang biadab ya, bilangnya biadab itu yang tidak baik ya intinya. Maaf ya guys ya. Jadi gue juga pun udah agak kesel juga sama buronan itu, juga pun gue pun sedih melihatnya seperti ini, dan juga pun gue ada rasa kecewa sama buronan itu karena pun sampai belum ketangkap gitu loh. Jadi mudah-mudahan ketangkap ya, mungkin sampai di situ. Dan juga pun bantu share-nya ya, bantu share-nya semua. Kalau misalnya ada pelaku ketemu di tempat kalian ya, segera dilaporkan ke polisi, pihak yang berwajib ya. Tapi jangan bilang ke pelakunya, tapi lapornya ke pihak yang berwajib bahwa saya menemukan di tempat ini gitu loh ya. Dan juga pun mudah-mudahan ketangkap gitu loh. Kalian mau dimanapun, kalian mau di semak-semak tempat yang kosong, namanya kalian kan pasti butuh makan kan. Pasti kan kalian kan mau kemana-mana kan pasti ke warteg ataupun misalnya ya, kalian ke tempat makanan gitu ya misalnya gitu loh.
pasti ketangkep sih gitu. Jadi mudah-mudahan kalian yang menemukan 3 pelaku itu yang sekarang ini ya, temennya almarhum sama 2 buronan ini ya, yang satunya kan udah ketangkep nih ya kan di bulan ini, nah ya kan tinggal sisa 3 nih ya, mudah-mudahan ketangkep. Saran gue sih segera ditangkap ataupun segera diklarifikasi yang satu aja yang temennya itu, apakah dia yang dalangnya ataupun dia kerjasamanya gitu. Dia saran gue seperti itu. Dan juga pun mungkin sampai di sini dulu ya, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan terima kasih juga sudah melakukan waktu untuk nonton channel Dorax. Oke guys, sampai di sini dulu, sampai ketemu nanti di next time live nya. Oke guys, bye bye.